Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat dari SDN 1 Karangmulyo. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana kali ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat untuk bisa bertemu kembali dalam acara diseminasi budaya positif dari tugas calon guru penggerak angkatan 8. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kali ini nanti saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang terkait dengan banyak hal, termasuk di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan kita di setiap hari di sekolahan, kegiatan kita, kepembiasaan yang kita lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita cita-citakan. Setelah kemarin saya mensosialisasi tentang visi kepada beberapa guru, ini adalah tindak lanjut dari visi tersebut. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya yang hebat, yang berkualitas. Mari kita tingkatkan mutu kita dalam dunia pendidikan bersama-sama dengan cara mendukung kegiatan kurikulum merdeka yang basisnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif di sekolah oleh saya sendiri yang menciptakan PPT ini untuk saya diseminasikan pada Bapak Ibu guru. Agendanya pembukaan, nanti capaian umum, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Marilah Bapak Ibu semuanya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah supaya kegiatan diseminasi ini membawa pemanfaatan, membawa berkah, serta ilmu yang barokah buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, capaian umum yang akan kita kuasai setelah melakukan diseminasi ini adalah harapannya Bapak Ibu semua bisa memahami konsep dari Ki Hajar Dewantara, yang konsepnya itu adalah filosofi di mana Ki Hajar Dewantara itu memberikan pengertian bahwa mendidik itu adalah menuntun, bukan mengajar. Beda ya antara mengajar dengan menuntun. Kalau menuntun itu sesuatu untuk mendampingi anak-anak supaya menuju kodratnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, kita cuma bisa menuntun. Dan penjelasan ini, anak-anak itu sebenarnya bukan kertas putih yang belum ada tulisannya Bapak Ibu. Anak-anak itu sebenarnya adalah sebuah buku yang dimana buku itu sudah ada coretan-coretan buram. Udah ada coretan-coretan buram. Coretan buram itu ada yang melenceng, ada yang lurus, ada yang baik, ada yang jelek. Maka dari itu tugas kita untuk menjelaskan garis-garis buram tersebut, kemana langkahnya. Garis yang kiranya nanti jelek tidak usah dipertajam. Akan tetapi sekiranya garis-garis itu bisa menunjukkan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, kebaikan dia, kebajikan universal, maka kita wajib menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itu pengertian menuntun. Berikutnya, evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di pendidikan Indonesia secara umum mendapatkan pemahaman baru melalui konsep disiplin positif. Apakah di sekolah ini sudah dilaksanakan disiplin positif? Nanti kita akan tahu setelah mempelajari materi ini. Berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, disiplin positif, dan berinteraksi dengan murid. Apakah ini benar? Ketiga soal ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Sudah nggih? 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Jawabannya setuju atau tidak setuju. Tidak usah tertulis. Coba Pak Tekad. Setuju atau tidak setuju Pak Tekad? Setuju. Setuju. Pak Febri? Setuju. Bu Ervin? Setuju ya. Terus nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak. Itu setuju nggak? Boten jenengan. Kayak Pak, misalkan Pak Wawan, yo setuju apa enggak? Setuju? Oke, saya catat ya. Pokoknya jawabannya setuju. Pasti setuju nggak nomor 2 itu? Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Lastri mungkin? Sangat setuju. Sangat setuju. Pak Galuh, setuju apa tidak setuju? Berarti intinya saya bisa ambil kesimpulan bahwa semuanya disetujui, oke? Ya. Coba nanti kita pelajari apakah jawaban jenengan itu benar atau enggak. Nanti kita akan tahu. Berikutnya, topik ini akan mempelajari 1, disiplin positif, yang kedua, keyakinan kelas, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kelimanya ini ada kaitannya dengan pertanyaan pemantik yang tadi sudah saya paparkan. Yang pertama, kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo, mungkin ada yang tahu apa itu disiplin? Apa ya? Bu Dinda, mungkin ada yang tahu? Disiplin itu secara menurut kita itu apa? Melakukan hal secara konsisten sesuai dengan aturan. Itu disiplin ya. Ada lagi mungkin? Tepat waktu. Tepat waktu. Ujung. Taat dalam aturan. Taat dalam aturan. Mungkin ada yang lain? Ada yang mengartikan disiplin itu apa sih? Ya, sebenarnya disiplin itu menurut yang sebenarnya adalah pengertian dari pembelajaran. Disiplin itu artinya belajar. Ya, karena kita itu sudah terpaku dengan oh ini loh disiplin. Berarti sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan itu ya, pengertian kita. Coba kita lihat. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya ada belajar dan belajar. Namun dalam budaya kita makna itu pasti diartikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang asumsi kita setiap hari seperti itu ya. Ketidaknyamanan ada menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Pasti arah-arahnya disiplin, yang disebut dengan disiplin itu pasti kaitannya dengan peraturan. Iya. Padahal itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang paling tepat adalah bahwa disiplin itu adalah belajar. Mungkin ini dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan ini akan muncul apabila anak-anak sudah melakukan disiplin positif. Ya, selalu melakukan sesuatu hal yang positif, maka akan muncullah nilai-nilai kebajikan secara universal. Apa itu kebajikan universal? Menurut pengertian yang saya ambil dari William Glasser tahun 1984, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang bertujuan untuk tujuan mulia yang ingin dicapai seseorang atau suatu individu. Itu namanya kebajikan universal. Nah, masih ingat Bapak Ibu tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ada yang ingat? Ada berapa, nggih? 6. Ada 6, betul sekali. 1, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Disiplin. Yang keberapa disiplin? Kayaknya disiplin tidak ada deh. Apa? Berkebinekaan global. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Iya. Ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan kreatif. Itu terangkum di dalam satu judul, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Dan visi kita harus mengkaitkan dimensi-dimensi itu. Makanya kita tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas dari dimensi ke-6 itu.
Oke, itu kebajikan universal. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi Bapak Ibu, anak-anak bahkan kita sendiri melakukan disiplin itu pasti ada motivasinya. Pasti. Supaya pas cekloke. Pas cekloke. Nah, itu berarti motivasi yang muncul dalam diri kita itu adalah motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal apa internal? Dari luar apa dari dalam? Dari luar. Eksternal. Betul sekali Pak Tekat. Eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Ini tuh unsur-unsurnya saya disiplin itu karena sesuatu. Itu namanya eksternal. Nah, sekarang motivasi eksternal itu bisa berbentuk apa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain mungkin. Jadi gini, aku harus rajin belajar. Ini seperti anak-anak nih. Aku harus rajin belajar supaya aku nanti dapat hadiah, dapat piala. Itu adalah termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, sekarang motivasi yang internal itu yang seperti apa? Motivasi internal itu adalah motivasi yang menghargai dirinya sendiri, tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi aku nggak boleh telat karena saya memang wajibnya datang lebih awal. Saya harus piket, saya harus membersihkan kelas. Motivasi internalnya, ayo datang lebih pagi karena kita harus menyapa anak-anak, kita harus menyiapkan anak-anak untuk senam dan sebagainya. Itu adalah motivasi internal. Dan motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif, memunculkan sesuatu dari diri kita sendiri. Bu Evi, setuju ya? Terus nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak. Itu setuju nggak Pak? Berjanjinya. Kalau ya Pak, misalkan Pak Wawan dia setuju. Nah, ternyata penghargaan itu adalah penghukum buat anak-anak, buat diri kita. Mengapa kok disebut penghukum? Karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain atau meminta membujuk secara halus ya Bapak Ibu, memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Tapi itu sering nggak kita lakukan? Ya. Sering. Contoh apa Pak Farid? Contohnya Pak Farid. Contoh membujuk dalam hal yang halus. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, contoh bujukan yang berupa pemberian atau hadiah. Contoh nih, pasti Memberikan hadiah agar anak rajin membaca. Oke. Memberikan hadiah agar anak rajin membaca. Motivasinya internal apa eksternal? Eksternal. Itu bersifat menghukum. Contoh, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau tidak diberikan hadiah, maka dia akan apa? Tidak mau membaca, karena motivasinya motivasi eksternal. Penghargaan itu menghukum. Tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah bujukan secara halus. Artinya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya begini. Anak itu tujuannya, misalkan saya ambil contoh dari Pak Wawan tadi, memberikan penghargaan ketika dia mau membaca. Ketika dia tidak menerima sesuatu, maka dia tidak akan belajar dengan rajin pala gleng. Alah aku wis moco sing penting. Gitu kan. Penghargaan tidak efektif. Sama artinya dengan hal-hal di atas Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Bisa nggak ini? Bisa nggak merusak hubungan? Bisa? Contohnya apa? Mungkin Bu Dinda memberikan contoh. Kalau mungkin seperti Pak Wan yang katakan tadi, kalau mau membaca dia dapat hadiah, terus suatu ketika tidak diberikan hadiah, teman yang lain tidak diberikan hadiah, padahal dia sudah membaca, pasti dia merasa tersinggung, merasa dibedakan dengan yang diberi hadiah, padahal yang dilakukan sama. Oke.
Terima kasih untuk contoh-contohnya. Iya, benar sekali. Penghargaan merusak hubungan. Itulah Bapak Ibu, sedahsyat itu ternyata. Berikutnya, bentuk program kebajikan apresiasi itu bagaimana menghilangkan hukuman-hukuman tersebut, menimbulkan motivasi internal pada anak itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Sebagainya begini Bapak Ibu, ketika anak pintar, anak bisa mengerjakan sesuatu, jenengan langsung memberikan, oh kamu hari ini pintar sekali, ternyata kamu bisa, hari ini bisa membuat tulisan bagus, tulisan Latin, ternyata kamu bisa. Itu konsisten diberikan setiap hari. Bahkan kepada anak yang tidak bisa sama sekali, anak yang belum bisa baca, jangan itu dipandang sebelah mata. Itu berikan pujian pada dia. Ketika dia sudah bisa memegang pensil, berikan pujian. Yo, kamu kok pinter ya pegang pensil ya. Ayo, mungkin kamu nanti bisa nguras-nguras semau kamu. Coba seperti itu. Itu adalah pengakuan secara khusus dan secara pribadi, secara konsisten, berkelanjutan. Kepada semua murid, jangan salah satu murid yang hebat saja. Kepada semua murid. Jadi mereka yang bisa dan tidak bisa mendapat penghargaan dari kita, dari guru-gurunya. Berikutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan kamu bisa nyapu sendiri, apa di rumah kamu sering membantu ibu kamu bekerja? Itu loh, pekerjaan yang bagus, pinter kamu. Seperti itu, menguatkan motivasi anak-anak. Terus ada lagi, saya menghargai apa yang kamu berikan. Kamu baik, kamu bisa melakukan semuanya. Itu kata-kata yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu hatinya dibesarkan, jangan mau diketak-ketak toh. Ya, terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk hari ini kalian yang sudah bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Banyak sekali cara-cara kita, pokoknya memperhalus kalimat supaya anak-anak itu tidak mudah tersinggung dan tidak mudah sakit hati. Jadi saya pengen tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ada yang tahu beda antara konsekuensi dengan hukuman? Pak Muji mungkin. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Monggo. Saya kalau hukuman itu bisa disimpulkan sendiri oleh si pelaku, misalnya anak melakukan kesalahan, contoh melakukan kesalahan A, kemudian mendapat hukuman yang tidak diinginkan, perilaku yang tidak diinginkan oleh anak tersebut itu sebagai hukuman. Kalau konsekuensi anak akan mengerti bahwa itu akibat dari perbuatan saya, karena saya berbuat begini maka saya akan menerima perilaku seperti ini dong. Seperti itu perbedaan. Iya, benar sekali. Ada lagi mungkin yang berpendapat lain? Ada lagi? Kalau hukuman itu pasti artinya kaitan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu belum tentu hukuman. Oh begitu ya. Menurut saya. Iya, tidak apa-apa, masing-masing berpendapat, tidak apa-apa. Mungkin dari Bapak Ibu? Sudah ya. Hukuman itu kesannya itu anak menjadi sakit hati, tidak nyaman. Iya, kata-kata menghukum, sakit hati, tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi, dia menggantikan sesuatu yang dia lakukan, kesalahan yang sudah dia lakukan itu diganti sama dia. Itu namanya konsekuensi. Hampir mirip punyanya Pak Muji tadi, cuman punya saya agak begitu tak cabar no. Ya. Jadi hukuman itu segala sesuatu yang bisa menyakitkan, ya, membuat rasa tidak enak kepada seseorang.
Tapi kalau konsekuensi adalah ganti dari segala sesuatu kesalahan yang dibuat. Itu namanya konsekuensi. Berikut adalah contoh konsekuensi dan hukuman. Monggo jenengan persani. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ayo. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Coba nanti kita lihat jawaban. Lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Tadi pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena sakit mestine. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi Bapak Ibu. Terus kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh melepas, bukan mengenakan itu ya. Jadi salah ketik. Murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak bersepatu hitam. Hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket, ini tadi sudah, karena tidak mengikuti lapangan basket. Mari kita lihat jawabannya. Tereng. Adakah yang salah? Segari dewe. Karena tadi ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mestinya ini sebelumnya sudah lari lapangan. Jadi anak diikuti ya, anak suruh mengikuti kegiatan yang seperti tadi. Itu namanya konsekuensi. Bapak Ibu paham ya? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Oke. Ini tidak perlu. Nah, sekarang terkait dengan restitusi. Restitusi adalah apa ya restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi setelah beberapa kali melakukan sesuatu yang salah, kita seringkali memberikan hukuman atau konsekuensi, apalah namanya, itu kita kembalikan kepada anak. Namanya itu adalah restitusi. Mengembalikan kondisi anak seperti semula. Itu namanya restitusi. Seperti keadaan di awalnya, itu namanya restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. 1. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar, apa yang sebenarnya dia cari. Kenapa dia melakukan kesalahan? Apa yang perlu dia penuhi. Jadi itu ada di sini. Ada di kebutuhan dasar. Restitusi diri. Restitusi fokus berkarakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi lebih ke jalan keluar gitu ya. Restitusi mengembalikan murid yang terbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan, bahwa restitusi itu sebenarnya mengembalikan anak-anak seperti kondisi semula. Sekarang Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sangat penting, sangat perlu. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas besok. Kalau belum terbentuk kesepakatan kelas, maka Bapak Ibu wajib hukumnya untuk membuat suatu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu bentuk kesepakatan yang kita buat oleh guru dan siswa. Kemarin kita sudah buat loh kesepakatan. Iya. Masih tercatat di buku saya, tapi belum saya serahkan kepada Pak operator untuk digantikan. Besok biar digantikan, ditulis, kita catat di suatu kertas, terus ditempel gitu, biar semuanya bisa membaca, karena itu adalah kesepakatan bersama. Jadi ketika panjenengan dan saya lalai, biar membaca lagi, oh iya, saya punya kesepakatan, punya keyakinan seperti ini. Mengapa itu perlu? Nah, ini adalah sekedar contoh budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita disarankan untuk membuat suatu peraturan kelas? Karena peraturan kelas ini adalah suatu elemen yang sangat kecil, elemen paling kecil dari bagian kita, sehingga bisa ditularkan ke
ke lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu hal paling kecil dari kelas. Adalah peraturan kelas membentuk keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terbentuklah budaya positif. Berikutnya Bapak Ibu, monggo jawab lagi pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, ice breaking dulu. Saya Beni gak tekan. Ice breakingnya adalah Bapak Ibu, silahkan monggo berdiri semuanya. Di situ aja tidak apa-apa, tapi berdiri supaya kita tidak tegang. Ulo acrih saja nih, kalau terlalu tegang saya takut. Ya. Baiklah Bapak Ibu, clue-nya adalah ikuti apa yang saya katakan, telinga, rambut, paha. Ingat clue-nya, ikuti apa yang saya katakan, hidung, kaki, tangan, mata. Oke, semuanya masih konsentrasi. Pak Febri, lama sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Satu lagi ya, biar agak semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, tepuk tangan. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan materinya. Materinya kita lanjutkan, Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini perintahnya adalah keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, ini kok ada kolom 2, ada peraturan, ada keyakinan. Apa sih bedanya antara peraturan dan keyakinan? Ayo, coba yang sudah mengerti atau sedikit mengerti atau rodok-rodok mengerti. Beda peraturan dengan keyakinan. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan kelas. Sama. Keyakinan dengan kesepakatan kelas itu sama. Coba apa beda peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan? Agak bingung? Agak bingung atau bingung saja atau bingung banget? Peraturan itu dibuat oleh satu orang atau satu lembaga. Oke, terus? Keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama antara pembuat dan pelaku peraturan, pelaksana dari kesepakatan tadi ya. Oke, sip sekali, benar sekali. Benar apa yang dikatakan Bu Dinda, bahwa peraturan itu adalah sepihak, keluar dari satu orang pihak, itu namanya peraturan. Jadi begini, sepatu harus hitam, baju Senin, Selasa merah putih, tidak boleh datang lebih dari jam 7. Itu peraturan, peraturan. Ada kata-kata tidak boleh, jangan, dilarang, yang seperti itu namanya peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas bisa muncul dari peraturan itu, kita tinggal mengubah kata-katanya menjadi kalimat positif, kalimat yang nilainya itu lebih bermakna buat anak-anak. Daripada begini, jangan terlambat masuk, panjenengan ubah sekarang menjadi kesepakatan. Coba. Betul sekali, hadir tepat waktu. Daripada kata-kata tidak boleh telat, kejam kan kesannya ya Bu, kesannya itu kereng gitu. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas kita buat sebagus mungkin, sepositif mungkin untuk anak-anak. Coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau peraturannya bagaimana bunyinya? Mangga. Dicoba, kita coba. Ayo kita coba, kita explore kemampuan kita, coba ayo. Diubah menjadi kalimatnya lebih positif. Bagaimana Bu Ervin? Ayo. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu berarti keyakinan kelas. Iya, terus diubah menjadi apa? Menjadi bagaimana supaya menjadi keyakinan kelas? Kalimatnya itu yang perlu dirubah, ya. Taruh buku pada tempatnya. Taruh tuku? Taruh tuku. Pada tempatnya.
Taruh buku di tempatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dirubah begini Bapak Ibu misalkan, mengembalikan buku pada tempatnya, lebih enak didengar nggak daripada yang itu? Ya, lebih mudah dicerna. Dilarang mengganggu orang lain. Monggo Pak Febri. Saya lagi ditunjuk lagi belum ngomong. Ayo. Bagaimana? Jangan lagi, kalau jangan itu enggak boleh. Kayak larangan-larangan. Bagaimana? Oh betul, tidak mengganggu orang lain. Bukan tidak boleh, tapi tidak mengganggu. Kalau tidak boleh itu peraturan. Kalau tidak mengganggu berarti masuk keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pak Galuh, ya, Pak Galuh. Bagaimana? Betul. Iya, datang lebih awal atau hadir tepat waktu. Bolehlah. Langsung kita ke bawah ya. Gunakan masker. Ini perintah. Iya, betul. Memakai masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi lewat teras ini tidak boleh berlari. Bagaimana kalimatnya, Pak Farid? Kentenan. Bagaimana kalimatnya Pak Farid? Pelan-pelan ya. Apa saja Bapak Ibu? Berjalan di kelas atau koridor ya, jadi dengan kata-kata jangan, tidak boleh, itu larangan, itu nggak boleh ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, semua manusia itu pasti punya kebutuhan, termasuk jenengan pergi ke sini kebutuhannya apa? Mangga. Apa ya cara kebutuhan jenengan untuk pergi ke sini? Butuh apa? Butuh menyalurkan apa? Mari kita pelajari. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 4 dalam lingkaran itu, ya. Kebutuhan, tapi yang paling mendasar itu ada 1 di tengah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu 5 yang dilingkupi oleh 4 lingkaran. Kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jenengan paling sangat penting ini, sangat perlu. Kemudian kesenangan, butuh kebebasan, butuh penguasaan. Contoh ini Bapak Ibu, di sekolah kita di SDN 1 Karangmulyo ada yang namanya Ciko. Namanya Ciko. Ciko ini sering sekali mengganggu temannya. Sering sekali mengganggu temannya, mbuh dicowel, mbuh diciwit, mbuh diilikitik, mbuh di apa, nggak bisa diam. Kadang dia juga merebut makanan temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Ciko? Ada yang butuh kasih sayang, mungkin di rumah dia kurang diperhatikan ya. Iya, bisa. Terus apalagi kebutuhan apa? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Selain kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, butuh apa? Barangkali karena dia merebut makanan temannya, barangkali kalau dia belum makan, belum sarapan, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Jadi dia mengganggu temannya. Coba aja kalau dikasih makan, palingan dia juga nggak ngerebut makanan temannya, ya kan? Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi dulu Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi maka dia akan melakukan suatu kesalahan yang bisa saja menimbulkan hukuman atau konsekuensi. Bertahan hidup, ini Bapak Ibu bisa fisiologis, bisa psikologis. Nah, misalnya rumah, kesehatan, ini adalah bentuk kebutuhan dasar manusia. Kalau kita dulu memahami kebutuhan dasar manusia itu kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Sekarang udah enggak, sudah berkembang lagi. Sebenarnya dari dulu ini, tapi ilmu ini terkuak masih baru gitu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita lanjutkan penguasaan. Penguasaan ini Bapak Ibu begini maksudnya.
Penguasaan adalah cara memegang orang lain supaya bisa terkendali. Itu namanya penguasaan. Ya, namanya penguasaan. Jadi kalau seseorang itu membutuhkan sesuatu pengaruh, maka dia akan menonjolkan penguasaannya. Ini kebebasan, butuh kebebasan. Manusia juga butuh ini. Kesenangan apalagi, sangat. Apalagi kalau kita dalam waktu yang berkaitan dengan tugas-tugas banyak, itu kesenangan, kebahagiaan itu sangatlah dibutuhkan di sini. 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa posisi kita itu sebagai guru itu ada 5. 1. Posisinya penghukum. Yang kedua, posisinya pembuat rasa bersalah. Posisi ketiga adalah posisi teman bagi anak-anak. Yang keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Nah, yang saat ini jenengan tuliskan nanti masing-masing di post-it ini. Bagus videonya kalian di post-it enggak? Gimana, Pak? Enak ya Pak, los gitu. Masih juga membagi dong. Nomor 5 buat Gimana? Tapi ini yang Bapak Ibu panjenengan tuliskan di sini selama. Bapak Ibu lakukan ada di posisi mana? Apakah di posisi sebagai penghukum, apa di posisi sebagai teman, apa pembuat rasa bersalah, atau sekarang sudah berada di posisi manajer atau pemantau? Monggo tuliskan di sini, nanti ditempel di depan ya Bapak Ibu. Kenyataannya tuh. Oh, kenyataan. Harus kenyataan. Tadi apa saja posisi kontrolnya ya? Kayak itu orang penghukum loh toh. Kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa ditempelkan langsung di sini. Langsung di sini ditempelkan Bapak Ibu. Monggo ditempelkan di sini saja. Oke, Bu Sulastri. Sudah. Monggo yang lainnya iya. Hanya jenengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Selama ini yang sering jenengan lakukan itu yang mana? Jelas penghukum. Lo jujur. Jujur. Aku arang-arang hukum. Teman. Aku ini udah. Silakan. Sampai dibekuk barang kamu hukum ini. Iya, aku. Sampai dibekuk barang kamu hukum ini. Harusnya kan Karena tak sudah jelasin. ayo ada diduduk. Sini, ayo. Ada enggak tembok, ayo, bro. Aku teman. Teman gitu. Aku berteman mau bermusuhan loh. Iya, nek bersama ada sama salah kalian. Biasanya sama ini. Nomor 5 ada 9. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Di posisi pertama ada penghukum, saya tidak peduli ini siapa. Mari, sini. Ini. Jadi dewe manajer. Oh, kalau manajer. Saya bacakan satu persatu. Ada posisi penghukum, ada posisi teman, pemantau, manajer, pemantau, penghukum, teman, manajer, teman. Paling akeh penghukum. Paling banyak di antara kita itu paling dominan adalah sebagai penghukum. Padahal itu paling ekstrim. Iya, nah. Posisi paling ekstrim, posisi sebagai penghukum. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau posisi penghukum seperti itu, apakah dibenarkan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Salah. Sebenarnya bukan salah, tapi kurang benar. Kurang tepat.
Iya, kurang benar atau kurang tepat. Ini ada yang sudah posisinya itu menjadi manajer. Ini keren, ini patut jadi CGP ini kayaknya. Benar ini kalau sudah jadi manajer ini berarti udah top, udah ini loh, udah mumpuni. Saya aja belum bisa jadi manajer. Ya biasanya juga sebagai teman, biasanya juga sebagai pembuat rasa bersalah, kita juga pernah mungkin. Itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Seru sekali. Kita lanjutkan. Ternyata posisi kontrol yang paling tepat untuk kita adalah posisi manajer, di mana posisi itu anak-anak diberikan kesempatan, diberikan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak itu cuma dikasih pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan, penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi mereka menemukan sendiri apa yang menjadi solusi buat permasalahan mereka. Seperti tadi Naren yang nanti Bu saya akan nyetel alarm, saya akan meminta ibu saya untuk mengingatkan. Itu kan berarti mereka Naren itu sudah mengetahui apa yang menjadi solusi dari permasalahannya. Oke. Ya, jedean. Wes mari sinau awake dhewe wis menentukan posisi kita berada di mana. Saiki baca. Sekarang coba Bapak Ibu berada yang sudah mengetahui posisi kontrol. Bisa lanjut. Posisi di mana kita berada, kita sudah mengetahui secara jujur, sudah mengungkapkan faktanya dari situ. Nah, sekarang kita belajar menjawab Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus, salah dan salah. Penghukum apa pembuat rasa bersalah? Rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ini tidak dimarahi oleh kepala sekolah, teman. Jadi bahasanya itu kayak bahasa anak-anak gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu adalah stiker yang diberikan kepada anak atau peserta didik ketika anak-anak memberikan reward gitu loh. Apa ya? Posisi teman, apa manajer, apa pemantau? Pemantau itu kan menunjukkan peraturan-peraturan apa gitu kan ya. Jadi terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Naren? Manajer tahu sendiri. Kamu selalu yang paling akhir dari dewe. Pemantau, benarkah seperti itu? Kamu selalu yang paling akhir. Enggak pembuat rasa bersalah kan? Oh iya. Coba ya. Oh pembuku. Pembuku Bapak Ibu ya, kamu selalu yang paling terakhir. Keren Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita ya. Bergerak di antara ini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Ternyata hadiah ini adalah sebuah hukuman buat anak-anak ya, hadiah. Sekarang terkait dengan kelima posisi itu Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak juga sering melakukan kesalahan. Di sini juga banyak kasus ya, banyak kasus anak-anak mengkari temen, jahil temen. Nah itu bagaimana kita menyelesaikan? Selama ini bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak? Caranya bagaimana? Ada mungkin yang mau curhat tak lumpuh biru, habis itu terus tak takut. Mungkin ada yang mau bercerita seperti itu, Bapak Ibu, mau nggak? Belas ini mau untuk belas, tahu untuk mic belas ini. Mau diceritakan bagaimana menyelesaikan permasalahan? Ini yang biasa terjadi di sini. Biasanya misalkan ada anak yang sedang itu anak dipanggil dua-duanya. Nah, setelah dipanggil keduanya,
kalau endingnya itu baikan kembali. Nah, terkait ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah. Apakah segitiga restitusi ini adalah solusi yang sangat baik Bapak Ibu? Saya dapat ilmu ini juga baru kemarin terus diseminasi kepada Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk dari pengimplementasian dari kita sebagai manajer tadi, ya, sebagai manajer. Terus segitiga restitusi itu apa? Kan restitusi tadi adalah usaha untuk mengembalikan anak seperti keadaan semula, ya. Tadi kan restitusi sudah, ya. Nah, sekarang segitiga restitusi untuk mengembalikan anak itu ada segitiganya. Segitiga, kenapa kok segitiga tidak segi empat? Karena ada 3 bagian Bapak Ibu. Bagian pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini Bapak Ibu kita bisa menanyai kepada anak-anak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bisa bertengkar? Kenapa kalian kok bisa terluka seperti ini? Kenapa bisa menangis? Kenapa bisa terjadi pertengkaran? Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Ditanyai permasalahan yang terjadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang bisa diucapkan oleh Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan. Ajik, enggak. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Mengapa? Mengapa kamu mengalami hal seperti itu? Itu namanya validasi. Yang ketiga adalah nilai yang pernah kita sepakati. Jadi kita tadi kan sudah membuat keyakinan bersama, ya. Misalkan tidak boleh bertengkar dengan teman, ada kesepakatan seperti itu. Bukan tidak boleh, menjaga kerukunan, kalimat positif, harus tidak boleh berupa tidak. Ini kemarin saya ini, ya, melihat di Bulasri. Ini Bulasri kemarin sebenarnya sudah menerapkan pembuatan kesepakatan, tapi saya lihat kalimat-kalimatnya kurang ini, kurang apa ya? Kurang apa sih? Kurang tepat gitu aja, kurang pas. Jadi tidak boleh Pak membuat kesepakatan itu dengan kata tidak boleh, jangan, dilarang, harus, itu tidak boleh. Gunakan dengan kalimat yang bisa dicerna oleh akal yang lebih positif. Nilai-nilai yang telah kita sepakati, jadi dikembalikan. Apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai kesepakatan yang kita buat kemarin? Anak-anak dikembalikan ke dalam keyakinan yang telah dibuat bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kok sampai tengkar kayak gerabuk-gerabukan, pengen dadi piye? Nah, bagaimana solusinya? Anak-anak suruh menggali sendiri. Jadi kita kayak mengeluarkan kata-kata itu sejenis pancingan-pancingan saja. Kita jangan memberikan solusi, kita yang mengeluarkan soal-soal pemantik. Jadi biarkan anak mencari jalan keluarnya sendiri, bagaimana caranya. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Tadi yang sudah sempat saya singgung. Nah, guru berkata apa ya yang kalimat-kalimat yang tepat dalam validasi kebutuhan ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, kan? Gitu. Nanti saya berikan contoh sedikit tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu, sedikit saja. Oke, itu dari segitiga restitusi. Mungkin nanti ada yang mau minat dengan materi saya, silakan nanti saya share, bisa. Adakah yang minat? Ini Bapak Ibu, intervensi 30 detik. Bagaimana anak-anak bisa kembali ke pengaturan awal? Bagaimana anak-anak bisa tidak ini ya, apa namanya, berbuat kesalahan lagi? Bagaimana? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik?
refleksi. Nah, sudah sampai di refleksi. Refleksi itu adalah melihat hal-hal yang lebih atau yang kurang dari diri kita, ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan itu refleksi. Jadi refleksi itu setelah kita melakukan sesuatu, kita bercermin apa ya kesalahan yang tadi saya lakukan, apa ya yang sudah baik pada diri saya, itu namanya refleksi. Terima kasih. Tapi Bapak Ibu, saya mau tahu perasaan Bapak Ibu karena kita tadi bahasnya refleksi, kok kita nggak refleksi ya? Nggak sah gitu ya. Jadi bagikan ini dulu, Bunda kita tolong bagikan dulu sama Bapak Ibu guru untuk merefleksi. Perasaannya bagaimana setelah belajar ke-6 materi tadi? Materinya apa yang mau? Ya, ini materi kita adalah tadi disiplin positif, ada keyakinan kelas. Malam itu ngantuk. Wah, Materinya apa mau? ya. Bapak Ibu, ini sesi terakhir refleksi. Refleksi. Apa saya dapat ilmu baru atau bagaimana dengan pokoknya sambil dulu dengan guru lah. 3 halaman jalur mengenai wasitnya juga nggak apa-apa. Enggak. Tidak ada contohan ya. Semoga langsung ditulis, ditempel di sebelah sini. Orang jauhnya Perlu diulang lagi kayaknya nih. Diulang membaca materinya sendiri nggak apa-apa. Enggak maksudnya sekarang saat ini refleksi suruh. Refleksi kegiatan yang nggak baik kita lakukan udah mulai dari awal tadi Bapak. Iya, refleksikan. Bagaimana perasaan jenengan menerima materi yang seperti ini? Apa saya nggak terima karena ideologi saya sudah ternodai atau bagaimana? Ternodai. Atau senang dengan paradigma baru atau bagaimana? Senang dengan paradigma. Oh, nyontoh bun. Jawab piro? Ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu. Loro siji. 2, 3, 5 boleh. Kasih tuh nih. Jawab pas kita kan? Enggak saya lagi. Ah, kan kita punya tuh. Enggak. Sampul orang, gak usah kakek. Bon, dan mau kesuai juga di bawahnya ya. Bawahnya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, monggo refleksinya panjenengan tempel di sini. Saya nanti akan bacakan. Ini adalah refleksi kegiatan kita mulai dari awal hingga akhir belajar topik eksplorasi konsep tadi. Nomor 1, alhamdulillah dapat tambahan ilmu. Bagus sekali. Berusaha untuk merubah lebih baik lagi sih. Perasaan saya senang mendapatkan materi dengan teori baru dan lebih termotivasi untuk menjadi pendiri yang lebih baik. Oke, keren sekali. Sangat senang menambah ilmu, mendapat wawasan baru. Disiplin positif sangat mengubah pola pikir saya. Bagi orang yang bergerak dari paradigma lama ke paradigma baru ini. Materinya menarik untuk dapat diterapkan di sekolah dan di kelas. It's okay, I like it. Apa ini? Fantastic. Full happy, oke, full happy. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi ini
sampaikan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Abel. Berapa Abel? Udit. Blitar. Rumahnya asli Blitar. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membuat satu kesepakatan kelas yang dimana kesepakatan itu adalah isi dari keinginan kalian. Mau dibawa apa, mau dibawa bagaimana kelas kita ini. Ya, jadi pengennya kamu itu seperti apa? Kalau saya itu aku pengen yang nyaman. Aku pengen yang suasananya itu nyaman, aman buat belajar. Saya kerasa di kelas itu bagaimana. Ini kita mengubah peraturan-peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan dan kesepakatan yang dimana nantinya kita akan melakukannya sendiri, mengerjakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Saya akan bagikan lembar post-it buat kalian, satu post-it buat satu anak. Dalam satu kan? Dalam satu post-it. Oke. Ini beda, kasih warna biru lah biar suasananya beda. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru. Ditempel di sini. Sudah selesai, tempel, oke. Silakan. Terus kembali gitu, ya. Ayo. Lagi? Ada yang sudah selesai? Di bawahnya tidak apa-apa, pokoknya asal tempel gitu. Apa? Ya, terus. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita itu ada berapa ya? Dari 15 anak terbentuklah 8 kesepakatan. Ini kalau sudah jadi kesepakatan bersama, kita harus menerapkannya di dalam keseharian dan kebiasaan kita. Oke teman-teman semuanya, yang baik, cewek, cowok yang cantik, yang keren, terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah membuat kesepakatan bahwa semoga ini bisa terrealisasi di dalam pembelajaran dan kegiatan kita di sekolah. Oke, terima kasih saya ucapkan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 5A. Halo, perkenalkan nama saya Dewi dari kelas 5A. Devi dari kelas 5A. Ya, Sangat senang sekali. senang. Iya, penting. Sangat penting sekali. Iya, sangat penting. Agar lebih bertanggung jawab lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena membuat kelas lebih nyaman. Lebih baik lagi.